Halo anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 KD 3.4 atau bab keempat tentang proses pembentukan bumi. Nah, untuk itu kita akan mengawalinya dengan materi jagat raya. Mungkin kalian di sini sudah mengetahui ya jagat raya itu apa ya, mungkin di materi atau waktu kelas SMP atau mungkin di sumber lain ya. Jadi kita langsung saja mulai materi jagat raya. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengetahui definisi dan karakteristik jagat raya. Jadi nanti kalian akan mengetahui definisinya apa, karakteristik setiap jagat raya atau teori tentang jagat raya itu apa saja akan kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah definisi. Ya, di sini jagat raya ya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik galaksi, tata surya, bintang, planet, asteroid, bulan, komet, satelit dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu adalah jagat raya. Jagat raya alam semesta ya itu sama ya. Segala sesuatu yang ada di dalamnya pun ya, yang mengisi pun, komponennya pun semuanya termasuk dari atau bagian dari jagat raya. Nah, gitu ya. Jadi ini seluruh alam semesta ini ya. Nah, kalau semisal ditanya berapa luasnya, tak terhingga ya, karena itu keterbatasan manusia ya, tidak bisa mengukur berapa luas dari jagat raya atau alam semesta ini ya. Lanjut. Nah, materi yang kita bahas adalah ini teori mengembang dan melompat atau osilan teori. Lalu yang kedua ada teori keadaan tetap atau steady state teori, dan yang ketiga adalah teori ledakan besar atau the Big Bang teori ya. Langsung saja kita bahas yang pertama ini. Oke. Teori mengembang dan melompat atau osilan teori ya, ini saya bacakan. Menurut teori ini ya, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen ya, hidrogen. Jadi menurut teori jagat raya mengembang dan melompat atau osilan teori ya, jadi jagat raya ini atau alam semesta ini terbentuk dari gas hidrogen. Nah, kalau gas hidrogen kita ibaratkan semisal kita meniup balon ya, maka semakin kita tiup maka semakin besar balonnya. Nah, jadi menurut teori ini jagat raya ini selalu mengembang ya, semakin lama semakin membesar karena penyusunnya adalah hidrogen. Nah, akibatnya terbentuknya galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun yang menurut teori ini ya. Nah, galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan akan meredup kemudian melompat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Peristiwa mengembang dan melompat tersebut berlangsung secara terus-menerus. Teori ini disebut juga teori ekspansi dan kontraksi. Jadi selain mengembang ya, ternyata hidrogen ini juga ada waktunya nih, ada jangka waktunya ya, tidak selamanya mengembang, tapi kelamaan juga akan meredup jika energinya habis. Nah, ketika mengembang dan mengerut ya, ini juga disebut sebagai teori ekspansi dan kontraksi. Nah, ini ya, nah ini gambarnya nih. Oke, nih lanjut aja. Lalu teori yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state teori. Ini menurut Sir Fred Hoyle ya. Nah, dalam teori ini alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Menurutnya tidak ada galaksi baru yang terbentuk, namun teori ini memiliki banyak celah. Ya, sebagai contoh, ketika teori ini mengatakan alam semesta tidak berubah dalam waktu, ada bukti bahwa alam semesta ini berkembang dan bintang baru lahir ya. Jadi menurut teorinya Sir Fred Hoyle, jadi dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang istilahnya mengembang ya. Udah, Tuhan menciptakan alam semesta kehidupan ini ya udah seperti ini. Jadi tidak ada yang mengembang dan tidak ada yang mengecil. Jadi keadaannya seperti ini. Tapi banyak hal yang bisa dibantah ya, karena banyak bermunculan bintang ataupun mungkin planet baru ya, ataupun asteroid atau benda langit yang lainnya silih berganti berdatangan. Nah, ini bisa dipatahkan ya. Dan ini gambarnya
Dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Ya, padahal pada kenyataannya ada muncul bintang baru. Ya, menggunakan teleskop kalau semisal kita mau mengamati bintang atau benda yang ada di angkasa. Lanjut. Dan yang terakhir adalah teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Nah, ini gambarnya nih, Big Bang, ya, inflation, quakeshot, big freezer out, creating company-big galaxy. Ya, ini di tahap yang terakhir. Jadi, menurut teori ini, ya, ini menurut George Lemaitre, ya. Jadi, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Ya, galaksi-galaksi ini berasal dari massa yang tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat, ya, hingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tersebut, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta. Dalam terbentuk serpihan inilah yang asal muasal dari terbentuknya jagat raya. Ya, dan teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas Albert Einstein. Jadi menurut George Lemaitre, jadi dulu ada materi atau massa yang menyimpan suhu dan energi. Nah, massa ini lama kelamaan meledak, dan akibat ledakannya ini menyusun galaksi, ya, dan menyusun alam semesta ini. Jadi dari massa yang kecil yang menyimpan suhu dan energi, dia meledak, ya, ketika meledak materialnya dia terlontar ke seluruh penjuru alam semesta ini, ya, membentuk galaksi, membentuk tata surya, membentuk bintang, membentuk planet, dan membentuk segala sesuatu yang ada di alam semesta atau ke jagat raya ini. Ya, ini menurut teori Big Bang atau ledakan besar. Nah, kalau misalnya ditanya, Pak, mana yang paling betul? Ya, saya tidak bisa menjawab secara spesifik, ya, karena semua orang mempunyai pendapatnya masing-masing, ya. Jadi kita sebagai manusia, ya, sebagai pelajar, ya, dan sebagai orang yang terdidik, maka kita perlu membaca dan perlu mengetahui, ya, asal muasal dari alam semesta dari beberapa ahli. Ya, gitu ya. Oke, untuk itu saya akhiri untuk pertemuan kali ini, ya, membahas tentang jagat raya, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tata surya. Ya. Saya cukupkan, terima kasih dan selamat belajar.